Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini aku nggak mau bikin video tutorial atau apapun. Jadi aku pengen lebih ke sharing-sharing gitu. Nah, untuk mengenai apa, kalian pasti sudah lihat duluan ya di judul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya. Bye, sampai jumpa di aku mau cerita mengenai gimana sih pengalaman aku lahiran di rumah sakit swasta menggunakan sesar metode IREX. Jadi awalnya itu aku itu lama banget kan gak ngevlog dan gak upload video di YouTube channel aku ini karena aku itu emang lagi hamil guys. Jadi bukannya aku jadi kayak lemes atau gimana atau lemah atau nggak bisa upload, cuman nggak tahu kenapa kayak aku tuh mager banget bikin videonya gitu. Padahal aku gak kemana-mana dan aku tuh kayak nggak kenapa-napa gitu selama hamil, tapi aku males aja gitu. Kayak aku tuh jarang banget bikin video tuh karena minta maaf banget sama kalian. Nah sekarang tuh aku udah lahiran kan, walaupun sekarang masih terlihat chubby dan sangat gendut banget. Jadi aku tuh lahiran itu sebulan yang lalu. Jadi sekarang anak aku itu udah 1 bulan. Aku lahiran itu tanggal 1 Maret. Nah jadi aku lahiran di salah satu rumah sakit di dekat rumah aku di daerah Jakarta Selatan. Nah itu tuh rumah sakit swasta gitu. Karena udah sebulanan, berarti kan berarti lahiran aku itu tanggal bulan Maret itu tanggal 1, berarti bener awal bulan banget gitu. Padahal HPL aku itu waktu itu tanggal 11 Maret gitu. Jadi pas awal aku cek itu udah ketahuan HPL tanggal 11, tapi maju banget kan. Nanti aku kasih tahu sebabnya tuh kenapa. Terus nah aku bakal ceritain kenapa aku bisa lahiran di rumah sakit itu dulu ya, karena aku juga nggak langsung cek di situ gitu dari awal aku hamil sampai aku lahiran itu. Aku nggak di rumah sakit itu doang, aku ada 2 tempat gitu. Jadi yang pertama itu ada kayak klinik bersalin di dekat rumah aku. Pokoknya aku tuh berobat itu ke klinik gitu karena deket banget kan sama rumah aku gitu. Karena aku juga nggak tahu gitu loh kayak rumah sakit yang bagus yang mana, dan aku waktu itu kan pengen periksa banget gitu awal-awal. Jadi udah aku coba deh. Terus itu aku di rumah sakit atau di klinik yang tadi aku bilang itu yang dekat rumahku itu cuman kayak 3 bulan atau 4 bulan pertama gitu ya. Nah setelah itu sebenarnya aku pengen lanjut di situ, cuman waktu itu kayak suatu hari gitu aku pengen, jadwal aku kan emang untuk check up di situ. Cuman waktu itu tuh pas aku datang ke sana dokternya tuh ternyata lagi cuti guys. Jadi aku mau nggak mau nyari opsi dong, dan mendadak gitu. Aku harus hari itu juga karena aku emang udah jadwalnya 1 bulan sekali gitu aku untuk USG kan. Ya udah akhirnya aku pindah lagi dong hari itu kayak secara dadakan, dan aku nggak tahu di mana karena kan nggak tahu juga ya ada jadwal dokter atau enggak. Akhirnya aku ke klinik lagi. Terus ya udah di klinik itu aku juga bertahan. Jadi aku nggak di klinik yang lama lagi tuh, yang pertama tuh aku udah pindah gitu ke klinik yang kedua ini selama kalau nggak salah 2 bulan doang gitu. Nah sisanya aku itu di rumah sakit yang tempat aku lahiran ini. Nah rumah sakit itu emang kayak udah langganan keluarga aku gitu loh. Jadi kalau ada yang sakit tuh pasti ke rumah sakit itu. Dan juga kalau aku apa-apa sakit kayak mau ke dokter umum pun aku pasti ke rumah sakit situ gitu, karena aku cocok gitu. Akhirnya aku optimis dan percaya banget untuk di rumah sakit itu lahirannya. Pergilah kan ke rumah sakit itu selama 3 bulan atau 4 bulan terakhir gitu kehamilan aku check up-nya di situ terus. Nah awalnya juga aku tuh sebenarnya niatnya tuh untuk coba dulu deh normal gitu, kayaknya aku bisa. Tapi aku juga anaknya kan takutan banget ya guys, kayak sama darah sama jarum suntik kayak gitu aku takut banget sumpah. Bahkan kayak di infus ambil darah tuh aku takut banget, sampai bener-bener kayak segemeteran itu kalau misalkan mau kayak ambil darah atau infus. Jadi aku takut banget sama namanya normal, karena normal itu kan kerasa banget sakitnya kan, kayak nggak dibius gitu yang udah aku lihat tuh di video-video dan pengalaman orang gitu. Nah kalau untuk sesar aku juga takut karena aku belum pernah operasi gitu. Jadi aku bingung nih mau normal apa sesar gitu kan, aku dua-duanya belum pernah kan. Belum pernah, maksudnya belum pernah ngerasain kayak operasi gitu-gitu juga, walaupun bukan operasi lahiran gitu. Terus aku pergi ke dokternya. Nah aku masuk ke dokternya, aku ada namanya salah satu dokter namanya itu dokter Marisa di rumah sakit itu. Ya udah akhirnya aku percaya sama dia, jadi aku lanjutin terus di situ sampai aku lahiran. Nah, juga aku tuh lahiran karena akhirnya nih kayaknya kan aku udah mikir-mikir kayaknya aku sesar aja deh, tapi aku belum ngomong ke dokter spesialis obgyn itu. Jadi aku masih diem aja nih sama suamiku gitu, dan dokternya sempet nanya juga kan masih mau nyoba normal nggak, dan aku masih jawab iya gitu. Jadi kayak sobat nih anak, maksudnya kan kayak
kenapa nggak langsung ngomong aja gitu. Tapi aku emang kayak dalam hati kecilku tuh aku pengen normal gitu, tapi aku nggak berani. Kayak kalian paham gak sih? Yaudah akhirnya tuh sampai akhirnya nanti aku ceritain kenapa nggak jadi normal. Mas tahu juga nih kalau check up di rumah sakit swasta ya, kalian namanya tau lah rumah sakit swasta pasti nggak ada dong kayak bayar pakai BPJS gitu-gitu. Tapi ternyata ada guys di rumah sakit itu, dan aku menggunakan BPJS tapi nggak keseluruhan. Jadi untuk check up kayak gitu-gitu tuh di awal-awal kayak aku baru kesana itu aku nggak pakai BPJS, jadi aku pakai umum, pakai pribadi, bayar untuk USG-nya. Nah untuk mendekati lahiran kayak 2 kali gitu deh kalau nggak salah, 2 kalian gitu aku cuman pakai BPJS itu sama si lahirannya itu. Nah karena lahiran yang aku pilih ini kan metode sesar IREX ya, jadi yang bukan yang sesar zaman dulu gitu, bukan sesar biasa. Jadi aku tuh dikenain cas lagi dari si BPJS itu, jadi nggak di cover. Kalau untuk sesar IREX ini juga informasi buat kalian, mungkin kalian yang mau lahiran IREX di rumah sakit, kalau yang IREX itu nggak di cover ya guys sama BPJS, jadi kalian biasanya tuh harus nambah biaya lagi. Aku pengen IREX ya, jadi ya kan kayaknya IREX tuh katanya nggak sakit, kayak teman-teman aku juga, misalnya teman aku ada yang cerita juga ke aku kalau IREX tuh nggak sakit. Jadi udah aku milih untuk IREX karena aku juga lihat kan banyak di luar sana tuh yang pakai IREX gitu. Nah akhirnya aku nambah gitu loh, jadi kan ada per paket gitu ya. Kalau di rumah sakit itu tuh ada paketannya gitu, jadi dari kelas 3 sampai kelas yang paling mahal. Kelas 3 aja tuh di sana untuk 2 hari itu udah kena 18.800.000. Nah kalau misalkan kalian mau IREX itu kalian nambah lagi sekitar pokoknya 5.800.000-an gitu deh, hampir 6 juta. Terus itu belum termasuk swab yang nanti bakalan nungguin kalian, misalnya kayak suami kalian gitu, itu belum termasuk ya, itu juga harus bayar sendiri. Tapi kalau untuk cek lab, swab kita sendiri itu udah di cover sama BPJS-nya gitu. Cuman kalian ya itu harus tambah 5.800.000 aja. Nah itu belum termasuk nanti kalau misalkan ada tambahan kamar, tambahan hari, maksudnya tambahan hari atau tambahan obat yang nggak di cover sama BPJS juga, itu kalian harus bayar. Nah kebetulan juga nanti aku bakal jelasin kalau aku juga pakai tambahan obat, jadi aku nggak pakai obat yang dari BPJS aja karena menurutku tuh kayak nggak mempan gitu loh, nyarinya tuh pas ke operasi tuh kayak belum hilang-hilang. Jadi aku nambah obat, dan emang dokternya bilang kalau obat yang mau paten itu harus nambah. Bisa lahiran pakai sesar, ini aku bakal stok kalian ya. Jadi waktu itu di detik-detik terakhir kayak week udah pokoknya udah 9 bulan, udah masuk bulannya banget, kayak udah lebih dari 36 weeks, kayak udah 37, 38, 39 gitu tuh. Aku tuh masalahnya itu adalah di ketuban. Jadi ketuban aku tuh sedikit karena aku males minum guys ya, bandel banget emang. Tapi semenjak lumayan ngebantu juga lah, itu masih lumayan tertolong karena aku minum air kelapa hijau guys. Jadi kalian kalau misalkan mau banyak ketubannya tuh kalau bisa minumnya tuh air kelapa hijau. Kalau misalkan kalian nggak terlalu suka air putih gitu, karena air kelapa hijau tuh lebih bagus daripada air kelapa putih kalau untuk ketuban ya, kalau nggak salah sih gitu ya, correct me if I wrong ya, aku juga nggak tahu. Tapi aku disuruh minum air kelapa hijau juga yang banyak. Jadi kendala aku tuh cuman di ketuban aja gitu. Nah terus aku habis itu aku masuk tuh ke ruang operasi. Jadi aku lahiran tuh tanggal 1. Nah aku juga mau ceritain kenapa aku bisa lahiran tanggal 1. Jadi waktu itu kan HPL tanggal 11. Aku lagi check up guys, jadi aku udah keluar lendir darah gitu loh guys waktu itu di tanggal 28an. Itu udah sakit banget pinggang aku, jadi aku sering banget bolak-balik ke dokter itu untuk check up karena aku takut kan. Tapi aku gak ada pecah ketuban ya guys. Jadi aku keluar darah itu walaupun sedikit banget, tapi kan ngeri ya. Terus aku bilang sama dokternya, dan di USG juga katanya ketuban itu udah dikit banget. Jadi kalau misalkan aku mau nyoba normal pun udah nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau aku sesar. Nah karena udah keluar lendir juga, jadi harus dipercepat dong. Jadi waktu itu aku lagi check up, sorenya aku balik lagi, aku masuk IGD kan karena kan ada lendir darah itu. Dan akhirnya si orang IGD itu nelfon ke dokternya, dan ternyata harus disesar malam itu juga. Jadi tanggal 1 itu aku harus disesar, padahal aku habis check up kayak kemarinnya gitu, baru banget check up ke dokternya dan gak apa-apa. Tapi ternyata 2 hari itu aku langsung keluar lendir darah itu guys. Jadi kalian juga harus hati-hati ya. Nah ini tuh semua kasus tuh kayak beda-beda gitu loh di ibu hamil. Jadi kayak ada yang kayak aku, ada yang gak kayak aku juga. Jadi beda-beda gitu. Ada juga yang pecah ketuban duluan gitu kan, ada juga yang memang tepat waktu bagus gitu, bisa normal langsung gitu-gitu, beda-beda pokoknya. Nah karena bayi aku juga nggak ngajakin kan untuk lahiran gitu, jadi udah tuh kelar tuh segala drama. Akhirnya aku sesar kan jam 8 malam tanggal 1 Maret 2023, dan anak aku tuh lahir jam setengah 9, jadi setengah jam setelah aku masuk ruang operasi.
gitu, dan selesai jahit-jahit gitu tuh jam 9-an gitu. Aku udah masuk ke ruang observasi. Jadi aku udah observasi dulu selama 2 jaman gitu, baru masuk ke kamar. Nah sebenarnya juga nggak boleh langsung masuk kamar kan, jadi aku harus belajar jalan dulu karena aku itu kan udah malam banget ya guys, selesainya tuh kayak udah tengah malam bahkan selesai aku observasi tuh. Jadi aku lebih milih untuk belajar jalan tuh di kamar. Kalau untuk sesar irex ini setelah kayak berapa jam gitu tuh aku bisa hadap kanan kiri, bisa apa namanya gituin kakinya, tapi tuh sakit banget sih sumpah, demi Allah sakit banget, bener-bener sakit banget. Setelah obat bius hilang tuh aku bener-bener ngerasain ya Allah kayak gue pengen menyerah banget gitu sumpah, karena emang sesakit itu. Jadi ya udah aku pasrahin banget dan aku harus belajar jalan. Kalau misalkan nggak dibelajarin jalan tuh kayak tambah sakit gitu. Nah terus juga untuk ASI aku nanti bakal ceritain kalian nanti di next video aja kali ya. Ini aku cuma ngebahas tentang pengalaman aku sesar. Ya udah, nah setelah itu aku bisa paksain akhirnya jam 1 malam, jam 2 gitu aku belajar jalan tuh. Bius aku tuh udah hilang total gitu loh, bener-bener nyut-nyutan, sakit udah gitu, keluar darah, masih pakai kateter juga, masih pakai kateter, selang kateter gitu kan. Aku masih pakai sampai pagi gitu karena aku belum bisa nyopotnya gitu, karena aku kan harus, kalau dicopot kan aku harus bolak-balik kamar mandi ya, dan itu aku masih belum kuat guys. Sumpah jujur itu sakit banget sih sumpah ya. Aku inget banget sih itu perjuangannya bener-bener wah gila sih. Aku baru pertama kali operasi dan langsung kayak gitu. Akhirnya 2 hari itu masih sakit banget. Selama di rumah sakit itu masih luar biasa banget sih jujur ya, sakitnya tuh masih sakit banget. Sampai akhirnya pulang ke rumah juga masih sakit. Terus seminggu tuh kayak udah enakan, dan aku minta tambahan obat kan. Nanti aku bilang ada obatnya tuh dimasukin, maaf ya guys, lewat anus gitu, lewat belakang. Jadi kayak kapsul gitu dimasukin, dan itu tuh ngebantu banget sumpah, ngebantu banget. Kalian tuh bisa recovery, bisa gerak sana sini, nyari kalian tuh bisa bener-bener hilang. Sampai akhirnya sekarang aku bisa gerak juga bebas, alhamdulillah sih. Walaupun jahitannya tuh masih rada suka nyeri-nyeri gitu, tapi masih bisa ditahan. Dan yang penting sih kalian jangan terlalu capek ya, semoga gak ada apa ke depannya jahitan aku. Terus kayaknya ini gak boleh capek, terlalu berat gitu. Pokoknya bener-bener enjoy aja lah guys, kayak gitu guys. Nah itu dia pengalaman sesar aku. Nanti di video selanjutnya aku bakal bahas lebih rinci lagi. Jadi ini kayak aku pengen bahas tentang sesar aku aja kayak gimana. Semangat buat kalian yang mendekati HPL atau yang mau lahiran secara normal ataupun sesar yang biasa ataupun yang irex. Pokoknya semangat, semoga lancar semuanya, bayinya juga sama ibunya. Dan itu dia sharing session aku hari ini. Maaf banget ya guys kalau misalkan ada kekurangan atau nggak jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.